Shalom teman-teman. Mari saat ini sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, saya ajak teman-teman untuk boleh mengambil sikap saat teduh sejenak. Tuhan kita telah datang dalam dunia dan mati di atas kayu salib. Dan karena itu kita mempunyai pengharapan akan hidup, pengharapan yang sejati yang hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini saya ajak teman-teman untuk kita mengagungkan namanya dengan angkat pujian Living Hope. Great the chasm that lives between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Mari kita bersatu dalam doa. Allah mana surga, benar Tuhan bahwa Engkaulah harapan kami yang hidup, satu-satunya harapan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, beribadah dan menyembah Engkau. Tuhan ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang kami sadari maupun kami tidak sadari. Dan biarlah Tuhan Kamu boleh terus diubahkan oleh Tuhan setiap harinya, supaya benar Tuhan hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu saja. Tuhan, pada saat ini kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus yang boleh nuntun kami dalam ibadah ini, supaya kami boleh datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kau jauhkan Tuhan segala yang jahat daripada kami, biarlah ini semua ibadah kami boleh muliakan nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam-Mu kami berdoa syukur, haleluya, amin. Terlalu amat sangat baik Engkau Tuhan. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu untuk kita manusia-manusia yang tadinya berdosa. Teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu yang menerangi hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu yang pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saat ini kita persiapkan hati kita dengan tenang, dengan hati yang sungguh kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita belajar untuk menyerahkan diri kita, seluruh hidup kita, seluruh kendali kita kepada Tuhan. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang boleh memegang kendali atas diri kita, atas hidup kita. Dan saat ini mari kita angkat pujian With All I Am. Into
your hands. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang mau diajarkan oleh firman-Mu, bahwa kehidupan ini sesungguhnya adalah kehidupan yang tidak mudah, dan karena itu Tuhan ketika Engkau mengizinkan baik hal-hal yang menyukakan ataupun hal-hal yang menyulitkan kami untuk terjadi, kami boleh melihat bahwa semuanya itu adalah di dalam rencana Tuhan untuk boleh membentuk kami menjadi lebih baik lagi. Kami berdoa, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melihat dari 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, kalau kita melihat next ya, setelah Adam jatuh dalam dosa, maka Alkitab menggambarkan bahwa kita manusia tidak dapat melakukan apa yang benar. Saya tunjukkan beberapa bagian Alkitab. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara coba lihat di sini dikatakan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan ini berarti bahwa bukan saja manusia itu tidak bisa berbuat baik, manusia bahkan tidak bisa berniat untuk berbuat baik. Karena itu juga tidak mengherankan Paulus kemudian di dalam Roma 3, ya kita melihat Roma 3 ayat 10 sampai 12, kemudian mengatakan seperti ini. Saya bacakan Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa tidak mungkin manusia itu bisa berbuat baik. Kadang-kadang kita melihat di dalam kehidupan kita ya bahwa orang-orang tidak percaya kelihatannya bisa berbuat baik. Mereka mengasihi keluarga mereka seperti layaknya kita orang percaya. Mereka juga banyak menolong orang dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, Paulus mengatakan di dalam Roma 14 ayat 23 misalnya, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Artinya apa? Artinya walaupun memang kelihatannya baik orang percaya maupun orang tidak percaya dapat berbuat baik, tapi sebenarnya itu hanyalah apa yang kita anggap sebagai baik. Jadi sering sekali itu disebut sebagai relatively good. Sesuatu yang baik hanya secara relatif, tapi sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang truly good. Karena apa? Karena mereka melakukannya tanpa iman. Jadi itulah realita manusia berdosa. Tapi bukan hanya itu terjadi ketika kita belum menjadi orang percaya. Ternyata bahkan ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita tetap tidak bisa berbuat baik tanpa anugerah Allah. Karena itu saya tunjukkan misalnya apa yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 10 dan ini apa yang Paulus katakan dan tentu saja Paulus menuliskannya setelah dia menjadi orang percaya. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara-saudara bisa melihat ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 ini, bahkan sebagai seorang percaya, sebagai seorang rasul, Paulus mengatakan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah lah dia menjadi seperti apa sekarang ini. Walaupun tentu saja saudara-saudara ya, Alkitab itu selalu menunjukkan paradoks. Paradoks adalah dua hal yang kelihatannya bertentangan tetapi sebenarnya tidak. Karena itu walaupun semuanya semata-mata karena kasih karunia Allah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 tadi kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa dia bekerja lebih keras dari siapapun. Jadi betul ya, kita melihat kita harus berusaha, kita harus melakukan yang terbaik, tapi pada akhirnya kalau kita mampu melakukan yang baik itu semata-mata kasih karunia Allah. Next. Karena itu tidak mengherankan saudara-saudara bahwa Tuhan harus terus melatih orang percaya
untuk menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Kita itu pada dasarnya sebenarnya kecenderungan kita bahkan sebagai orang percaya adalah tetap melakukan dosa. Paulus juga mengatakan ya bahwa manusia lama kita berusaha untuk terus sebenarnya menguasai manusia baru kita. Karena itu Tuhan yang perlu terus melatih kita supaya kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu tidak mengherankan bahwa Tuhan sering sengaja melakukan sesuatu dengan cara yang sulit. Supaya apa? Supaya dapat mengasah umatnya. Karena itu saya tunjukkan dua bagian ya. Kedua-duanya adalah berbicara ketika umat dibawa Musa untuk keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa melalui 10 tulah, akhirnya Firaun melepaskan umatnya. Tetapi ternyata Tuhan mengerti bahwa walaupun umatnya sudah melihat bagaimana Tuhan dengan dahsyatnya memberikan 10 tulah, tetapi dia mengerti bahwa umatnya belum sungguh-sungguh beriman. Karena itu saya bacakan Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Ya, di mana setelah keluar dari Mesir, ini yang kemudian Tuhan nyatakan. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat. Jadi dengan sengaja Allah itu tidak menuntun mereka jalan yang paling dekat sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi keluar dari Mesir dengan sengaja Allah tidak menuntun jalan yang paling dekat supaya mereka kemudian bisa lolos dari Firaun. Tetapi sengaja dengan jalan berputar. Dan perhatikan supaya menuju ke Laut Tebrau. Dengan sengaja Tuhan memimpin mereka ke jalan yang menuju Laut Tebrau. Dan betul sekali. Sekarang saya bacakan Keluaran 14 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pit Harirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Lihat ya, Tuhan dengan sengaja memimpin umat untuk berkemah di tepi laut. Ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Lihat nggak apa yang sengaja Tuhan lakukan? Membuat orang Israel nanti terdesak antara kejaran tentara Firaun dengan Laut Tebrau. Dan di sini dengan sengaja dikatakan Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Berarti ya Tuhan dengan sengaja tidak mau melembutkan hati Firaun supaya kemudian Firaun mengejar. Dengan demikian apa yang akan terjadi kepada umat Tuhan? Mereka akan berada di tepi laut dan di depan mereka atau di belakang mereka adalah tentara Firaun. Dengan demikian nanti Tuhan mempunyai kesempatan untuk membelah Laut Tebrau dan mereka kemudian dapat berjalan menyeberangi Laut Tebrau. Sehingga saudara-saudara kita bisa melihat ya bahwa Tuhan dengan sengaja memutar jalan membawa Israel ke tepi Laut Tebrau sehingga nanti mereka harus melalui jalan yang sulit yaitu menyeberangi Laut Tebrau. Nah, itulah yang sering sekali dilakukan Allah kita. Karena apa? Karena itu adalah caranya untuk menunjukkan siapa Dia. Itu adalah cara Tuhan supaya kita lebih mengerti siapa Dia. Dan karena itu kita melihat ini adalah kenapa ya tema kita hari ini adalah the winding road. Kenapa jalan yang kemudian Tuhan persiapkan kepada kita adalah jalan yang berliku-liku. Bukan jalan lurus yang sepertinya hidup itu bisa berjalan dengan mudah, tetapi jalan yang berliku-liku. Tentu saja kita tahu ya saudara-saudara, jalan yang berliku-liku berarti tidak mudah bagi kita untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Karena itu memasuki 1 Petrus 1 tadi yang sudah kita bacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Saya berikan sedikit mengenai introduksinya ya, di mana kita mau melihat Petrus ini memberikan suratnya kepada siapa. Saya bacakan ayat 1 dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadonia, Asia Kecil dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang pendatang, tetapi terutama ayat 2 yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini adalah untuk orang-orang pilihan, untuk orang-orang percaya, orang-orang di mana sebenarnya orang-orang yang dikuduskan dan bahkan dikatakan ya dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus. Jadi ini adalah sengaja bukan kepada orang tidak percaya, tetapi kepada orang percaya, bahkan kelihatannya kepada orang yang sungguh-sungguh beriman. Ingat ya, Alkitab menggambarkan umat Allah pun tidak semuanya adalah umat yang sungguh-sungguh beriman. Ada umat yang sungguh-sungguh beriman, tetapi ada juga umat yang tidak sungguh-sungguh beriman. Karena itu kita melihat bahwa kelihatannya Petrus dengan sengaja berbicara kepada orang yang sungguh-sungguh beriman. Nah, kita melihat ayat 5, di mana yang ditekankan adalah kita pasti akan dipelihara dalam kekuatan Allah. Saya bacakan lagi ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan, kita yang dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah. Berarti Allah yang memelihara kita. Dan memang saudara-saudara ya, kalau kita yang harus menjaga keselamatan kita sendiri, saya yakin kebanyakan kita, bahkan mungkin seluruh kita tidak bisa bertahan. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya mungkin kita itu lebih banyak ketidaktaatannya daripada ketaatannya. Sehingga kalau keselamatan kita semata-mata bergantung kepada kekuatan kita melakukan ketaatan kepada Tuhan, wah, kebanyakan kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi di sini kita dikatakan kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh beriman, kita pasti akan bertahan sampai akhir karena Allah yang akan menjaga iman kita. Allah yang memilih kita, Allah yang melahirbarukan kita sehingga kita bisa menjadi orang percaya, dan Allah juga yang akan menjaga iman kita. Karena itu saudara-saudara, kenapa masih di dalam ayat 5 ini dikatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Percayalah saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh beriman, kita pasti akan mendapatkan keselamatan tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Ya, bahkan diri kita sendiri tidak mungkin juga bisa menghilangkan keselamatan kita. Karena yang memberi keselamatan itu adalah Bapa dan yang menjaganya adalah Bapa dan tentu saja juga Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita bisa yakin ya, ketika kita sungguh-sungguh beriman, kita pasti akan mendapatkan keselamatan itu. Tidak peduli tentu saja kita juga jatuh bangun di dalam kehidupan kita ini. Karena itu saya bacakan sekarang kemudian next ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, kita harus gembira untuk keselamatan yang sudah pasti walaupun sekarang kita mengalami berbagai kesulitan. Nah, ini adalah realita kehidupan yang kita terima. Saudara tahu nggak kenapa bahkan kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang begitu sulit? Pertama-tama kita melihat bahwa kita perlu bertahan dengan sukacita
ya, karena sudah tahu kemana kita akan menuju. Mungkin ilustrasi yang sangat baik adalah seorang ibu yang hamil, ya, mungkin saudara bisa menanyakan kepada mama di rumah, ketika hamil susah apa enggak? Kebanyakan ibu-ibu hamil pasti mengalami kesusahan, ya, mungkin 3 bulan pertama sering makan muntah. Bahkan ada, ya, yang kalau hamil itu harus banyak bed rest karena mungkin kandungannya tidak terlalu kuat, ya. Jadi ada yang bahkan, bayangkan gak sih, tidak bisa beraktivitas selama kehamilan 9 bulan. Belum lagi kita tahu nanti, ya, kalau sudah 3 bulan terakhir kan pasti berat banget, ya. Bayangkan, ya, membawa bayi dengan air ketuban dan sebagainya yang biasanya antara 10 kilo bisa sampai 20 kilo. Ibu saya itu ketika hamil adik saya yang terakhir, karena itu 12 tahun berbeda dengan saya, jadi saya sudah cukup besar, sudah tahu. Ibu saya itu memang terlalu besar sih, ya. Naik berat badannya 25 kilo. Itu udah kayak genderang aja, padahal ibu saya seperti saya, tidak terlalu tinggi. Kita bisa bayangkan sulitnya kalau sudah bulan-bulan terakhir. Tetapi kenapa para ibu hamil begitu bahagia? Walaupun begitu sulit, karena mereka tahu akhir daripada kehamilan itu adalah anak yang begitu dinantikan. Jadi ketika harus menderita selama 9 bulan, mereka berbahagia walaupun saya percaya banyak sekali penderitaan yang harus mereka lakukan. Nah, itu yang seharusnya juga kita lakukan. Apa yang Petrus katakan, bergembiralah. Sekalipun kamu sekalian harus berduka cita. Karena apa? Karena kita tahu kemana akhir kita. Karena itu saudara-saudara, pertama-tama, ya, di dalam kesulitan apapun kita seharusnya bisa bergembira. Karena itu Paulus juga mengatakan kepada kita, kita harus selalu bersyukur. Dan kita kemudian melihat bahwa hidup sebagai orang percaya juga harus dengan realistis menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini. Jadi bersukacita bukan dengan pemikiran bahwa tidak ada kesulitan. Bersukacita walaupun kita tahu bahwa hidup ini banyak sekali kesulitan. Saudara-saudara tahu kenapa hidup ini banyak kesulitan? Nah, itu adalah karena setelah Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberikan hukuman ini kepada manusia. Karena itu saya bacakan Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi tanah. Saudara-saudara, adalah Tuhan yang sudah memberikan hukuman kepada manusia, hidup ini akan menjadi susah. Karena itu jangan berpikir bahwa hidup adalah sesuatu hal yang mudah. Apalagi sebenarnya, ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, Alkitab menunjukkan bahwa dunia ini sudah Allah serahkan kepada iblis setelah manusia jatuh dalam dosa. Saya tunjukkan, ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 saya bacakan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bayangkan, seluruh dunia Tuhan berikan di bawah kuasa si jahat. Dan kita lahir dengan berada di bawah cengkraman si jahat. Itu yang juga Paulus katakan di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2. Coba saya bacakan Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa
yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara bayangkan ya, dunia diserahkan ke tangan iblis. Walaupun tentu saja Allah kita yang berkuasa, tapi Allah menyerahkan kepada tangan iblis. Walaupun Alkitab juga menunjukkan iblis tentu saja hanya bisa melakukan apa yang Allah izinkan terjadi. Tapi coba pikirkan secara logika ya, ketika dunia diserahkan ke tangan iblis, dunia ini bakal penuh dengan keadilan, bakal penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, atau lebih banyak ketidakadilan dan kesulitan. Saya yakin semua kita akan setuju, berarti dunia ini dan kehidupan kita akan lebih banyak dipenuhi dengan ketidakadilan dan kesulitan. Karena itu saudara-saudara, ini adalah realita yang harus kita hadapi. Jangan berpikir bahwa di dalam kehidupan kita akan mendapatkan keadilan yang sepenuhnya. Tidak. Ada pepatah yang mengatakan, dan saya rasa itu betul, life is not fair. Ya, hidup ini tidak adil. Kita betul akan mendapatkan keadilan, tapi nanti pada penghakiman terakhir. Karena itu jangan heran kalau sebenarnya kita sering sekali merasakan sebenarnya ketidakadilan yang terjadi dan realitanya ya, kita melihat banyak sekali penulis-penulis Alkitab yang bergumul bertanya kepada Tuhan, mengapa orang fasik hidupnya kelihatannya lebih senang daripada orang benar. Mereka hidup makmur, mereka sepertinya dihormati, dan mereka bisa menjalankan kehidupan dengan gembira. Mazmur 73, si pemazmur mengeluh bahwa dia sebagai orang benar sepertinya setiap hari kena tulah. Dan ini adalah hal yang mungkin sering sekali atau kadang-kadang kita rasakan ya. Karena itu kita jangan heran kalau memang realita kehidupan ini tidak seenak yang kita bayangkan ya. Karena itu hidup sebagai orang percaya harus realistis, jangan berpikir bahwa kehidupan kita akan berjalan lancar-lancar. Nah, kemudian next kita melihat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara-saudara, rupanya kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan ini disebut sebagai lebih berharga dari emas yang fana. Dan tujuannya adalah supaya pada akhirnya kita bisa menerima pujian, kehormatan, kemuliaan ketika Yesus datang kedua kalinya. Coba kita lihat dulu Roma 8 ayat 28, apa yang Paulus katakan. Roma 8 ayat 28, 18 maksud saya ya, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Jadi kesulitan-kesulitan itu adalah untuk mengasah, membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang murni. Karena itu saudara-saudara, jangan heran Petrus kemudian mengatakan kepada kita betapa Tuhan itu sering sekali memberikan ujian kepada kita. Karena apa? Tanpa ujian kita tidak tahu apakah kita memiliki iman yang sejati atau tidak. Iman kita itu tidak akan dimurnikan kalau tidak ada ujian. Karena itu kita perlu melihat bahwa ujian-ujian dari Tuhan adalah untuk membentuk kita. Saya akan mungkin bisa memberikan ilustrasi yang akan membantu ya. Saudara-saudara, kita melihat ya bahwa di dalam kita latihan secara fisik saja, bagaimana supaya otot itu terbentuk. Otot itu terbentuk ketika kita memakai beban yang lebih berat dan kita latihan lebih lama.
Nah, kalau Tuhan mau supaya otot-otot rohani kita terbentuk, maka Tuhan pun harus memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih berupa beban-beban kehidupan yang lebih berat dan lebih lama. Karena itu jangan heran kalau kemudian ujian-ujian yang Tuhan berikan kadang-kadang begitu lamanya. Karena apa? Karena supaya otot-otot rohani kita kemudian dapat terbentuk dengan baik, iman kita pun kemudian bisa bertumbuh dengan baik dan membuktikan kalau iman kita adalah iman yang murni. Karena itu next kita melihat bagaimana supaya kita dapat berespon dengan benar kepada realita kehidupan yang memang sulit ini. Ya, sekarang pandemi sudah setahun lebih. Saya yakin semua orang juga melihat bahwa hidup itu lebih sulit ya. Memakai masker sudah 1 tahun lebih ya. Kemana-mana atau bahkan kita jadi jarang kemana-mana ya. Saya boleh dikatakan 1 tahun ini cuman pernah sekali ke mall karena harus beli HP karena HP-nya rusak. Kalau tidak saya tidak ke mall. Sehingga kita bisa melihat betapa hidup itu menjadi lebih berat. Kalaupun ya secara finansial masih oke misalnya, belum lagi mereka yang tentu saja berat secara finansial, tetapi juga kita dak-dikduk ini kena corona atau tidak, bagaimana dengan orang tua kita dan sebagainya, dan hidup pasti menjadi lebih berat. Karena apa? Karena kita tidak bisa bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kita tidak bisa bertemu dengan anggota-anggota keluarga yang tidak serumah. Sehingga hal-hal ini yang tentu saja membawa kita kemudian menjalankan kehidupan ini dengan terasa lebih berat. Nah, saudara, bagaimana supaya kita bisa berespon dengan benar pada kenyataan bahwa hidup ini ternyata memang berliku-liku. Pertama-tama kita perlu mempersiapkan diri menerima kenyataan bahwa hidup ini memang pasti banyak kesulitan. Saudara, kadang-kadang ya kita orang Kristen dibuai dengan mitos bahwa kalau kita sudah menjadi orang Kristen, hidup akan menjadi lebih mudah. Itu adalah mitos, itu tidak benar. Buktinya ya kita tahu bahwa keturunan Adam dan Hawa itu dibagi menjadi 2 keturunan, yaitu keturunan orang tidak percaya yang diwakilkan oleh Kain dan keturunan orang percaya yang diwakili oleh Set. Yang menariknya, Alkitab menggambarkan bukan keturunan Kain yang menderita, tetapi keturunan Set yang hidupnya menderita. Karena itu saya bacakan misalnya Kejadian 5, ya. Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Lihat gak? Pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan, dan ini perkataan orang percaya. Bahkan mungkin kita perlu berpikir ya, kenapa lebih digambarkan orang percaya yang hidupnya susah? Bukan berarti orang tidak percaya hidupnya tidak susah ya, saudara-saudara, itu juga tidak benar. Orang percaya maupun orang tidak percaya hidupnya susah. Tetapi kenapa yang ditekankan adalah kehidupan orang percaya yang susah? Karena rupanya dari zaman dulu maupun sampai zaman sekarang, orang percaya kadang-kadang mempunyai pemikiran bahwa seharusnya setelah kita menjadi percaya, hidup tidak lagi susah. Karena itu Kejadian 5 tadi ayat 28 dan 29 menunjukkan kepada kita sebagai orang percaya pun kita harus menghadapi realita bahwa hidup ini memang banyak kesulitan. Saudara-saudara, kalau kita sudah mengantisipasi bahwa hidup ini ada dan banyak kesulitan, ketika kesulitan-kesulitan itu tiba, kita tidak terlalu kaget. Ya, karena itu kita harus benar-benar mengerti bahwa hidup ini memang banyak kesulitan. Hal yang kedua, ayolah kita berjalan dengan memandang ke depan.
kepada keselamatan dan kemuliaan yang menanti kita. Saudara, kalau pikiran kita itu hanya kepada masalah di dalam kehidupan sekarang ini, kita akan stres, kita akan depresi. Karena itu kita perlu memandang ke depan, memandang kepada kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Karena memang hidup dengan pengharapan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena itu Ibrani 11 pun mengatakan, ya, Musa hidupnya itu juga memandang ke depan. Karena itu saya bacakan Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Maksudnya adalah upah di surga, di mana nanti dia akan menerima seperti yang tadi Paulus katakan, kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Di mana nanti di surga, di langit baru dan bumi baru, kita menantikan kita bisa memerintah bersama dengan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita harus melihat ke depan, jangan hanya menitik beratkan di dalam kehidupan di dunia ini, tetapi berjalan dengan memandang ke depan. Ya, seperti tadi saya katakan, ibu-ibu hamil kenapa bisa dengan sukacita melewati masa 9 bulan yang tentunya penuh kesulitan itu, karena mereka tahu di depannya adalah seorang anak yang begitu mereka dambakan. Nah, tetapi tentu saja kita tahu ya, Tuhan Yesus berkata bahwa roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Next kita melihat Efesus 5 ayat 18. Saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa melakukan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Ingat ya, Paulus tadi juga sudah mengatakan kalau sebenarnya dia bisa menjadi seperti apa adanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Karena itu saya bacakan sebuah ayat yang sangat penting, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara-saudara, ini dengan sengaja dikontraskan dengan mabuk oleh anggur, ya. Jadi dikontraskan dengan mabuk dan nafsu. Dan berarti bahwa kalau orang mabuk itu tidak dapat mengendalikan diri, tapi kalau kita penuh dengan roh, kita bisa mengendalikan diri. Dan ingat ya, pengendalian diri adalah juga salah satu bagian dari buah Roh Kudus. Dan tentu saja berbalik dengan melakukan menurut nafsu kedagingan kita, kita kemudian dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kalau kita dipenuhi oleh roh, kita kemudian bisa mengendalikan diri kita dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, ini adalah ayat yang sangat menarik karena apa? Ini adalah perintah, ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu di dalam bahasa Yunaninya adalah bahasa perintah, tapi anehnya ini adalah kata kerja pasif. Mungkin di LAI tidak terlalu kelihatan ya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Lebih tepat adalah dipenuhi dengan roh. Inggrisnya lebih kelihatan jelas. Be filled with the Spirit. Ya, jadi kata kerja tetapi bentuk pasif, dan ini aneh ya. Biasanya kata kerja harusnya bentuk kata kerja, maksudnya kata kerja perintah harusnya aktif. Tuhan kan menyuruh kita kasihilah sesamamu. Mana ada perintah dikasihilah oleh sesamamu, kan nggak ada. Jangan membunuh, bukan jangan dibunuh. Tetapi ini adalah kata kerja perintah tapi bentuk pasif. Kenapa? Karena kita tidak boleh memerintahkan Roh Kudus untuk memenuhi kita. Kata kerja perintah berarti kita yang harus berinisiatif, tetapi kita tidak boleh memerintah Roh Kudus, kita hanya bisa memohon supaya Roh Kudus yang kemudian memenuhi hidup kita.
Kita tahu bahwa sebagai orang percaya kita sudah punya Roh Kudus. Tapi saudara, punya Roh Kudus bukan berarti kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau dituntun hidupnya oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya kita menyerahkan kendali atas diri kita kepada Roh Kudus. Ya, berarti Roh Kudus yang kemudian mengendalikan diri kita. Nah, di dalam bahasa Yunani ini adalah present tense yang menunjukkan perlu dilakukan terus-menerus. Saat ini kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mungkin 5 menit kemudian, 1 jam kemudian kita sudah mengambil kendali atas hidup kita lagi. Karena itu ketika kita sadar, waduh aku sudah kembali melakukan dosa, ya mengontrol diriku lagi, maka kita kembali harus berdoa supaya Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Dan karena itu hasilnya, ya di situ dikatakan ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian. Intinya kita kemudian bisa menguatkan saudara seiman, ya berkata-katalah seorang kepada yang lain. Kemudian ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kemudian bisa hidup dengan bersyukur. Di tengah-tengah kesulitan hidup kita, kita mengerti bahwa Tuhan menuntun hidup kita dan kita tetap bersyukur. Kemudian yang ketiga ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita kemudian bisa saling merendahkan diri. Saudara, mungkin saudara juga tahu ya, di dalam kehidupan kita sebenarnya apa sih yang paling sulit? Kalau saya bilang mungkin bisa kita simpulkan dengan satu kata, relasi. Kehidupan ini yang paling sulit adalah relasi. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Karena itu kenapa ayat 21 ini para ahli katakan mencakupi 3 relasi antar manusia. Relasi suami istri ya pasal 5 ayat 22 sampai 33, relasi orang tua anak pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan relasi tuan hamba pasal 6 ayat 5 sampai 9. Nah, saya percaya ini juga adalah 3 relasi yang begitu relevan di dalam kehidupan kita. Dengan pasangan kita, dengan orang tua kita atau dengan anak kita, dan relasi kerja dengan atasan kita maupun dengan bawahan kita nantinya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ketika hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita bisa saling merendahkan diri dan itu yang akan membuat relasi kita menjadi lebih mudah ya. Atau setidak-tidaknya kita mampu untuk bisa melakukan relasi itu dengan lebih baik. Walaupun sekali lagi pasti jatuh dan bangun. Hal yang terakhir saudara-saudara ya, bagaimana supaya kita bisa berespon kepada hidup yang penuh dengan lika-liku ini adalah next, percaya bahwa Tuhan baik. Dan menerima dengan hati yang bersyukur semua ujian dari Tuhan. Karena tahu Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Allah kita bukanlah Allah yang gak ada kerjaan ya. Kemudian melihat, aduh iseng deh ya, aku bikin si A supaya hidupnya lebih sulit. Tidak, ketika Allah membiarkan kesulitan itu datang, itu adalah karena ada hal yang mau dia lakukan. Karena itu saya bacakan Roma 8 ayat 28, ya itu adalah ayat yang sangat terkenal. Tapi sering sekali kita lupa membaca ayat 29. Karena itu Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, ayat yang sudah kita kenal dengan baik, bahwa semuanya itu kita harus percaya adalah untuk kebaikan kita. Betul, Allah memberikan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Itu kita tidak bisa sangkali ya. Allah memberikan hal-hal yang buruk. Pandemi ini adalah hal yang buruk. Saya rasa enggak ada tuh orang yang puji Tuhan ya pandemi ya. Ini adalah sesuatu yang begitu membahagiakan. Tidak, ini adalah hal yang buruk. Semua kita berharap cepat berlalu. Tapi kita harus percaya Allah memberikan hal yang buruk itu dalam kebaikannya. Dan itu yang mau ditekankan.
Semuanya ini adalah untuk mendatangkan kebaikan. Tapi saudara-saudara, ini hanya merupakan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bukan kebaikan untuk semua orang, tetapi hanya kita yang mengasihi Dia karena tujuannya di ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Rupanya tujuannya adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tujuannya adalah pembentukan karakter kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan perintah Allah dengan lebih baik, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tujuannya adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itu ketika kesulitan-kesulitan itu terjadi, ya saudara-saudara, cobalah tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada aku? Apakah ini supaya aku lebih sabar? Apakah ini supaya aku lebih mengerti kesulitan orang dan karena itu lebih bisa mengasihi orang-orang yang Tuhan mau aku kasihi? Apakah ini supaya aku menjadi lebih bertanggung jawab, supaya aku lebih dewasa, supaya imanku bertumbuh, supaya imanku menjadi semakin murni? Karena itu saudara-saudara, sekali lagi hidup ini banyak kesulitan. Ya, karena itu jangan heran kalau sebenarnya jalan yang Tuhan sediakan kepada kita adalah a winding road. Jalan yang berliku-liku. Tujuannya supaya iman kita semakin dimurnikan. Tujuannya supaya kita kemudian bisa dengan selamat masuk ke dalam kerajaan surga dan menerima kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena itu marilah sekali lagi kita berespon dengan positif. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang sulit. Dan bahkan bersyukur untuk itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti sekali bagaimana membentuk kami orang-orang berdosa. Yang bahkan setelah menjadi percaya pun ternyata tidak mudah bagi kami untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh mengerti mengapa Engkau selalu membentuk dan melatih kami. Mengapa Engkau sering sekali membiarkan hal-hal yang sulit dan bahkan menyakitkan terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh berespon dengan lebih positif, melihat bahwa semuanya itu Tuhan berikan supaya pembentukan iman kami boleh semakin nyata dan kami boleh menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu ajarkan kami Tuhan untuk boleh berespon dengan positif setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dengan sikap hormat, dengan gereja di segala abad dan segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa, kami bersyukur jikalau Engkau dengan segala kebaikan-Mu masih terus menyertai kami dan memberikan kami berkat yang melimpah di setiap hidup kami, di setiap jalan cerita kami. Teman-teman, mari kita kembalikan sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan. Persembahan bisa dilakukan melalui QR Code dan rekening yang sudah tertera di layar. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, inilah sedikit dari berkat yang melimpah yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Untuk penyertaan-Mu yang tak pernah sedetik pun hilang di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih sering melupakan berkat-Mu dan kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kiranya Engkau bisa turut senantiasa membimbing kami, mendampingi kami, agar kami bisa menjadi Kristus-Kristus kecil, anak-anak-Mu yang menjadi terang dan garam dunia. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga bisa memberkati persembahan kami yang mungkin terlihat sedikit, tapi kiranya Engkau bisa melihat hati kami ya Tuhan. Engkau bisa melihat ketulusan hati kami. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat GKI Bungur, GKI Bungur Pos Alam Sutra dan siswa-siswi Saint John. Hari ini bersama-sama kita akan menyimak warta pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dalam ibadah Youth GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah tetap, kami mengundang teman-teman untuk bergabung dengan kami dalam ibadah Youth setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani pada ibadah hari ini dan juga kepada Evangelis Inawati Teddy yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua. Selanjutnya, untuk teman-teman remaja, minggu ini ada KTB, jadi jangan lupa untuk bergabung dengan teman-teman KTB yang lainnya. Untuk teman-teman pemuda, minggu ini kita tidak ada komsel dikarenakan kita akan mengikuti ibadah doa menjelang Pentakosta pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 23 Mei. Jadi kita akan bertemu lagi pada hari Selasa tanggal 25 Mei. Yuk kita ikut ibadah doa menjelang Pentakosta yang diadakan oleh gereja kita. Dan bahwa GKI Bungur merayakan HUT ke-69 pada hari Selasa tanggal 11 Mei. Selanjutnya kami mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup teman-teman semua. Nah, sekarang ada beberapa pengumuman lain yang akan kita perhatikan bersama-sama. Mari kita simak. Sekian warta hari ini. Saya Natasha pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang kita jalani tidak akan selalu mulus, akan banyak tantangan dalam hidup kita. Tapi bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup ini, melainkan hanya karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan saja kita dapat menjalaninya. Mari saat ini kita mengambil tekad untuk menjadikan Tuhan satu-satunya harapan dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian, Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Pertolonganku datang darimu.
Persilakan kepada Evangelis Inawati untuk memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita meminta berkat dari Allah. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ibadah telah selesai, teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Tuhan berkati dan selamat hari Minggu.